Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua kita itu tidak ingin direndahkan oleh orang lain, baik lewat ucapan maupun lewat gaya ekspresi ya, gerak tubuhnya kepada kita. Kita itu sensitif kalau mendengar kalimat-kalimat negatif orang sebut tentang kita, atau kita dibully, karena bagi kita itu merendahkan dan kita nggak suka. Sebaliknya, kalau kita mendengar ucapan yang memuji, ucapan yang seolah-olah mengangkat status kita dihormati, kita langsung merasa nyaman dan merasa senang. Ya. Dan ternyata Bapak Ibu, dalam keseharian kita sering menjumpai itu, baik di rumah maupun di lingkungan pekerjaan ya, atau pendidikan sekolah, di mana orang berlomba-lomba mempertunjukkan diri sebagai seorang yang layak dihormati, yang layak dipuji, dan bahkan disegani. Bisa dengan dia memberitahu siapa dirinya, saya punya posisi di sini, atau dengan penampilan yang menunjukkan orang, wah dengan penampilan ini pasti ini orang yang terhormat dan lain sebagainya. Apa yang kita baca pada kitab Injil Yohanes, ternyata ada ketersinggungan beberapa orang Yahudi mendengar ucapan Yesus ya, pada ayat yang ke-32. Saya baca ya buat kita. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketersinggungan mereka ketika seolah-olah kalimat yang ditujukan kepada mereka, yang Tuhan katakan itu, bahwa mereka itu seperti seorang yang belum merdeka dalam kehidupan beragama. Berarti mereka orang yang masih menjadi budak atau diperbudak. Sebab status budak itu status yang sangat hina dan gak punya hak apapun selain mengikuti permintaan perintah tuannya. Gak kebayang menjadi seorang budak yang gak ada harganya, bahkan bisa diperjualbelikan. Itu gak bisa menampakkan diri secara bangga di tengah banyak orang ketika tahu, oh ini budak ya. Bisa malu dan gak punya harga diri lagi. Sosok budak, sosok yang tidak merdeka dalam hidupnya. Kalau kemudian Yesus menyinggung soal kata memerdekakan kamu, bagi seorang yang mengetahui kebenaran ya, berarti ketika Yesus mengatakan itu, mereka itu seolah orang yang belum mengerti kebenaran. Dan sepanjang itu berarti mereka belum merdeka. Ini memang konsep ajaran Yesus terhadap banyak orang tentang sebuah kemerdekaan di dalam kebenaran. Saya coba menggambarkan gini Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan ya dalam sebuah kebenaran. Artinya orang yang merdeka, orang yang bebas, orang yang kayaknya senang banget, orang yang merasa bangga dengan dirinya gitu ya. Contohnya misalkan saya coba ilustrasikan, mudah-mudahan bisa dipahami sangat mudah, yaitu ketika ada orang yang sudah belajar satu mata pelajaran, sebutnya matematika. Pengalaman saya ketika saya SMA itu gak gampang untuk belajar matematika sejak kelas 1 ya, atau kelas 10 ya sekarang. Tapi ketika saya berusaha untuk mengerti tentang rumus-rumus matematika untuk satu soal dikerjakan lebih dari satu rumus, saat saya mampu tahu betul mengetahui ini adalah
rumus-rumus yang benar untuk mengerjakan satu soal yang sulit, dan saya bisa mengerjakan itu, saya merasa bebas, merasa lega. Saya merasa sesuatu yang, wah kayaknya dunia itu tersenyum sama saya. Tapi kalau seorang pelajar ketika dia ujian, ya walaupun soalnya sedikit tapi semuanya nggak bisa dikerjakan, itu keringat dingin. Ketika waktu sudah mulai habis dikumpulkan, udah mulai keringat dingin lagi. Dan aduh kayaknya berat banget. Wah terbayang nilai jelek, bisa-bisa nggak naik kelas. Perhatikan Bapak Ibu, suasana yang tertekan, suasana yang nggak nyaman, suasana yang kayaknya takut, itu cenderung pada status budak. Ya. Tapi sekarang Bapak Ibu, kalau Yesus datang kepada banyak orang, kamu itu belum merdeka. Kenapa Tuhan bilang begitu? Berarti hidupmu itu belum lega. Hidupmu belum bebas. Ada ketakutan. Misalkan saya pakai masker Bapak Ibu. Saya matikan mic-nya ya. Tes 1 2, dengar suara saya? Jelas? Saya akan pilih mana? Mematikan mic atau menyalakan saat ngomong? Menyalakan. Kenapa? Ketika saya matikan mic, sekeras apapun suara saya, nggak nyaman sampai ke telinga Bapak Ibu, dan sangat sulit. Tapi kita harus mengerjakan sesuatu yang, ya udahlah, nggak nyaman tapi kita kerjakan. Itu terpaksa. Kita nggak punya pilihan. Perhatikan. Saya misalkan haus, ini minuman. Saya haus, tapi saya nggak bisa minum air ini, tersiksa. Saya mau ambil, oh jangan Pak Pendeta, jangan diambil. Loh kenapa? Nggak boleh. Oh iya sudah. Tapi saya haus, misalkan. Saya tersiksa, haus ada minum tapi nggak bisa minum. Saya mau menceritakan suasana di mana kita itu nggak bebas, kita tertekan, kita nggak nyaman, kita jadi takut, jadi khawatir, ya. Ini suasana yang tidak merdeka, kalau saya mau bahasakan. Tapi tiba-tiba saya haus. Boleh saya minum? Boleh ya. Nah, terus saya minum. Ini betulan haus saya sebenarnya. Ini air apa ini? Aqua ya? Bukan air mentah ya Bu? Artinya belum selesai dengan saya minum. Pak itu mah air mentah. Nah loh sakit dong ntar saya. Harusnya airnya segar gitu ya. Saya enak seger karena saya memang tadi belum minum dari pastori gitu. Lupa minum gitu ya. Pas ada air minum. Perhatikan. Kita itu jadi orang yang merasa lega ketika boleh mengerjakan sesuatu seperti yang kita mau gitu. Nggak dipaksa, nggak ditekan sama orang, nggak diintimidasi, tapi kita bebas. Itu orang yang merdeka.
Dalam konteks ini saya mau ajak kita melihat. Tapi jujur, ada banyak orang dalam kesehariannya, apapun bidang yang dia geluti, jangan-jangan dia sedang mengerjakan sesuatu yang terpaksa. Gak mau, tapi ya gimana ya, ya sudahlah saya kerjakan. Dan sampai tua dia melakukan itu. Tahan. Nah ini, tapi saya gak ngomongin soal masalah Bapak Ibu ya. Saya mau bilang dalam satu realita kehidupan, kita jangan-jangan berada pada suasana kita gak plong mengerjakan sesuatu. Kita mengerjakan bukan dari kesadaran kita. Tapi karena tuntutan lain, tekanan lain, ya sudahlah. Maka nggak heran akhirnya ada orang yang bertindak kriminal, mencuri misalkan, karena ada tekanan, dia nggak mau tapi gimana ya untuk hidup keluarga misalkan, perhatikan, atau korupsi. Ini situasi yang kita anggap emang itu masalah ya, bukan itu hal yang lumrah. Ini masalah. Bapak Ibu, ini masalah. Jangan-jangan sepanjang hidup kita hidup melakukan sesuatu bukan dari kesadaran kita. Tapi apa daya kita kerjakan juga. Maka jangan kaget kalau ternyata kita nggak pernah berbahagia. Atau bersyukur. Nah, situasi yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, situasi yang Tuhan lihat. Kalau umat Yahudi waktu itu sebagai umat Allah, ya, pengikut dari Abraham, yang mereka akui, ternyata mereka tidak melakukan sesuatu berdasarkan kesadaran mereka, keikhlasan mereka, kerelaan mereka, tapi hanya sekedar status. Statusnya adalah umat Allah, pengikut Abraham atau Musa. Dan ini situasi yang tidak apa ya, tidak melegakan hidup yang seperti itu. Tapi jangan bilang gini, itu kan Pak namanya berkorban. Itu bukan berkorban, itu mah terpaksa, beda ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena ketika Tuhan bilang kepada orang banyak, ya, perhatikan sebelum ayat yang ke-30 saya kutip Bapak Ibu, ya, ayat 28 dan ayat 29, perhatikan. Yesus sepanjang hidupnya dia mengajar, dia berkata, dia bertindak itu enggak karena terpaksa. Bukan karena intimidasi, bukan karena tekanan, tapi dengan kesungguhan, kesadaran diri, dia melakukan percis mematuhi yang Bapa minta. Ayat 28 dan 29. Sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku, sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Yesus ada dalam posisi yang seperti itu dalam hidupnya. Ya, maka orang yang seperti Yesus orang yang bebas, orang yang bebas. Contoh bebasnya apa? Ini versi Yesus ya. Misalkan gini, waktu dia ditangkap, dia itu kan dipukul, ya, ditampar. Yesus bertanya, kenapa kau menampar aku? Ya mungkin dia kesal. Tapi saat itu dia bisa membalas menampar. Tapi dia nggak memilih membalas. Itu kebebasan. Perhatikan, ini soal bebas versi Yesus. Ketika dia ditangkap dengan orang banyak yang membawa pentungan dan senjata tajam, Yesus bilang, engkau menangkapku seperti aku penyamun. Sangkamu aku nggak bisa meminta Bapa mengutus malaikat turun menolong dia. Perhatikan, dia bisa, tapi
Tapi dia nggak melakukan itu, dia bebas. Dia bukan orang yang pasrah, beda ya. Yesus nggak pasrah saat penangkapan. Tapi dia sadar betul tindakan dia menerima peristiwa itu. Karena dia melihat Bapa yang memintanya untuk bertindak seperti yang Bapa mau. Ini memang agak nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dalam kacamata Yesus, hidup itu adalah punya teladan yang menjadi patokan, role model yang diikuti plek-plek. Jadi pusatnya hidup Yesus adalah di luar dirinya, yaitu Bapa. Bapa bilang A, dia bilang A. Bapa suruh A, dia ikuti A. Tapi manusia nggak seperti itu. Role model kita nggak punya. Tapi kita ingin menjadi role model. Jadi pola hidup orang lain. Sayangnya cara sikap hidup kita suka-suka kita. Nggak jadi teladan bagi banyak orang. Karena itu kita kadang mengerjakan seenaknya kita tanpa tahu pada akhirnya itu salah di mata Allah. Maksudnya bagaimana? Di saat kita pun disebut statusnya orang Kristen, murid Yesus, bagi kita nggak ngaruh disebut murid Yesus, disebut orang Kristen. Yang penting yang saya mau, karena pusatnya kita, bukan pusatnya Yesus yang kita teladani. Saya mau belak-belakan saja Bapak Ibu Saudara, jujur aja kita. Saya nggak mau dalam khotbah kesannya adalah ya ayo mari ya Bapak Ibu hebat-hebat, enggak. Tapi saya mau ngomong apa adanya. Realitanya Bapak Ibu disebut orang Kristen pengikut Yesus, status itu nggak ngaruh dalam kehidupan Bapak Ibu. Coba aja cek masing-masing. Karena yang menjadi pusatnya bukannya Yesus yang menjadi teladan buat kita. Tapi apa? Kehendak kita. Kemauan kita. Loh kenapa begitu? Ya karena kalau kita ngikutin apa yang orang minta, kita jadi terpaksa ngikutin. Kenapa? Terkadang yang orang minta kita nggak suka. Yang orang suruh kita nggak mau, tapi disuruh lakukan, kita marah. Ribut. Kalaupun kita lakukan, kenapa? Yang nyuruh bos kita. Kalau kita lawan, kita dipecat. Ya wis lah terpaksa. Itulah kondisi hidup kita sebenarnya. Sampai mati itu yang kita alami. Ini kan menyedihkan. Lewat bacaan ini betapa menyedihkan hidup yang seperti itu. Jangan bilang lagi, tapi kan Pak saya berkorban buat keluarga, nggak apa-apa lah saya kesan diperbudak sama bos, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Jangan ngebela diri. Betul sih dalam satu sisi ya Anda berkorban. Rela dihina-hina yang penting dapat nafkah buat keluarga. Ya it's no comment. Tapi tanya dalam hati yang paling dalam Anda bahagia tidak? Budak nggak pernah bahagia. Orang merdeka akan bahagia. Artinya kalau Anda bilang begitu berkorban, Anda dapat gaji dari tekanan-tekanan perusahaan. Apakah Anda bersyukur? Enggak. Biasa aja. Malah semakin berat tekanan itu, nggak ngaruh gitu loh. Saya nggak untuk mengomentari persoalan hidup Bapak Ibu Saudara, tapi saya ajak kita bercermin gitu loh. Jadi kalau Tuhan bilang kebenaran itu memerdekakan adalah dalam pola hidup Yesus ayat 28, 29 di pasal 8 ini adalah dia melakukan tidak terpaksa, bahkan penyaliban itu pun dia nggak terpaksa untuk disalib. Mana ada orang disalib terpaksa ngomongnya, ya Bapa ampunilah mereka. Nggak ada, yang ada kutuk-kutuk terus. Nggak ada orang yang terpaksa disalib dengan kesalnya bilang sama yang di sampingnya, hari ini juga engkau berada di taman Firdaus bersamaku. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada kata-kata enak keluar dari orang yang
tertekan, terpaksa, nggak ada. Coba cek masing-masing kita. Kita apa adanya ini? Jangan-jangan memang inilah dunia kita di tahun 2020. Dan sayangnya saya mau belak-belakan saja. Kita sedang bawa di tahun 2021. Sehingga orang yang seperti itu kalau nggak menggigit, digigit. Kalau nggak merendahkan, direndahkan. Sensitif, emosi, persaingan, kompetisi, negatif, menghalalkan segala cara, tapi sayangnya Anda nggak bahagia. Sementara Tuhan pengen hidupmu itu bahagia, dan salah satunya adalah tidak dalam kondisi engkau seperti budak yang diperbudak, tapi yang bebas, tapi yang merdeka. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara kalimat Yesus tentang seorang yang disebut budak dosa atau hamba dosa. Ya, ayat yang ke-34 Bapak Ibu Saudara. Ini menarik ini kata Yesus. Saya baca ya buat kita. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, budak dosa. Jadi kalau bicara budak, orang yang gak merdeka adalah orang yang melakukan sesuatu karena tekanan, tapi yang sesuai dengan yang memang ya dia butuh gitu loh. Tapi salah. Saya gak punya uang, saya butuh uang. Ini barang berharga. Ada dorongan dalam diri saya, ambil jual, uangnya buat kamu butuh uang kan? Tapi itu salah, saya tahu itu salah. Nah, dorongan untuk ambil jual, walaupun salah itu dorongan yang jujur itu bukan dari Tuhan. Entah dari mana saya nggak mau tahu. Tapi yang pasti bukan dari Tuhan. Tapi ada orang bilang, itu dari setan. Akhirnya orang itu ambil dan jual, dapat uang dia pakai. Pertanyaannya, kenapa dia ambil dan dia jual? Harusnya jangan dong kalau itu salah. Karena ketika dia bisa mendapatkan uang dari situ, itulah kebutuhan manusiawi dia yang dia memang targetkan selalu dipenuhi sepanjang hidupnya. Tapi sayangnya caranya salah, tapi sayangnya juga nggak mau tahu. Itu contoh kecil aja. Siapa bilang Kain pengen ngebunuh Habel dari awal? Enggak. Kain nggak pernah punya rencana hidup bersama dengan Habel mau ngebunuh Habel, enggak. Tapi satu peristiwa ketika mereka berdua memberikan persembahan kepada Allah, muncul masalah. Ketika Kain melihat persembahannya, Allah tolak. Habel mempersembahkan apa yang dibawa diterima oleh Allah. Harga diri Kain berontak. Sebagai kakak, masa direndahkan, adiknya diterima, kakaknya ditolak. Apakah persembahan kakak lebih rendah dari adik? Itu bermain harga dirinya. Kenapa? Dia gak mau dikalahkan. Itulah sifat manusiawi kita, nggak mau dikalahkan, nggak mau direndahkan, nggak mau dihina dalam sebuah peristiwa. Malu, akhirnya melampiaskan emosi di mana dia merasa direndahkan supaya lega, dia bunuh tuh Habel. Apa dia tahu membunuh salah? Tahu. Tapi kenapa dia lakukan? Dia mengikuti dalam dirinya hasrat, keinginan, sesuatu yang dia mungkin awalnya nggak pernah tahu tapi itu ada. Yang kemudian dalam bahasa Yesus disebut itulah dosa, dorongan dosa, keinginan-keinginan membuahkan dosa. Tapi yang jelas itu bukan dari Tuhan. Nah, sekarang nih saya tanya tes masing-masing di sini. Bapak Ibu ke gereja sekarang.
Suruh siapa? Disuruh atau kemauan sendiri? Coba, lebih banyak mana? Disuruh atau kemauan sendiri? Disuruh? Suruh siapa? Pasangan. Suruh siapa? Orang tua. Suruh siapa? Karena diminta datang. Oke, saya kemauan sendiri. Saya tanya lagi, kemauan yang seperti apa sampai engkau datang ke sini? Ya, karena saya kalau nggak ke gereja nggak afdol. Ada yang hilang tuh kayaknya kalau kita nggak ke gereja. Perhatikan tuh bahasanya halus banget. Kemauan sendiri. Kemauan karena apa engkau sampai datang? Oh, karena suasananya nggak enak kalau nggak ke gereja. Nggak ada yang nyuruh. Tapi agak ada yang hilang kalau nggak ke gereja gitu. Dia ke gereja. Sampai dia bilang, ya karena kan sudah rutinitas. Kan kita orang Kristen, yang penting kan ya kita sehat begitu. Perhatikan. Siapa dari kita ketika ditanya apa yang membuat engkau datang beribadah, adalah jawabannya karena Tuhan? Jujur, ada. Ada sih Pak Pendeta, tapi hilang-hilangan, sinyalnya nggak kuat. Pernahkah kita contoh ke gereja saja karena sebuah dorongan, kerinduan dari Tuhan, atau di luar itu? Nah ini. Jadi ternyata kalau saya semakin kupas kondisi-kondisi beberapa hal keseharian kita, kelihatan betapa kita bukan orang yang merdeka. Kita masih mengikuti apa yang menjadi hasrat keinginan daging kita, kesenangan kita, yang kita mau dapatkan itu dari aktivitas yang baik itu, yang terkesan baik. Kita memanipulasi kebaikan hanya untuk menyenangkan kita. Ini juga nggak benar. Akhirnya kebaikan itu menjadi salah, menjadi tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sholat di tengah-tengah situasi yang sebenarnya aku kok jadi bingung ya. Jangan-jangan yang aku kerjakan ini ya nggak baik begitu. Karena ada sesuatu yang nggak baik dalam diriku gitu. Ya, mungkin. Indikasinya adalah kalau memang itu yang terjadi, dia akan sangat mudah sensitif untuk menyangkal, menolak, emosional, dan tidak terima kenyataan. Dan menghitung-hitung apa yang dia sudah buat kepada orang lain, bahkan kepada Tuhan. Perhatikan, dia nggak akan sejahtera di setiap hal yang terjadi nggak seperti yang dia inginkan. Perhatikan, saya ajak kita merenungkan ini. Dan inilah kondisi yang menyedihkan bagi seorang Kristen, murid Yesus, kita yang percaya. Karena ternyata sekalipun disebut kita orang percaya, itu nggak ngaruh dalam sikap hidup kita menjalani tahun demi tahun. Mau contoh, saya ngomong apa adanya ya, nggak untuk merendahkan Bapak Ibu. Contoh gini, teman Anda mengalami peristiwa buruk, Anda bisa berkomentar, mungkin dia begini begitu. Teman Anda yang dapat peristiwa buruk itu marah-marah sama Tuhan, nggak senang, nggak suka. Ada komentar, gak boleh begitu. Perhatikan. Tetapi kemudian terjadi bahwa Anda sendiri mengalami peristiwa buruk. Pertanyaannya adalah, apakah Anda bisa bersikap percis tidak seperti teman Anda itu? Sayangnya Anda akan bersikap sama, percis seperti teman Anda yang Anda komentari. Gak boleh begitu.
Berarti ketika Anda tahu Anda orang yang percaya, Anda orang Kristen, Anda punya Tuhan, di mana Tuhan engkau tempatkan di tengah peristiwa buruk itu? Di mana Tuhan? Apakah Tuhan menjadi kekuatan dalam sikap hidupmu menghadapi peristiwa yang gak menyenangkan itu? Sampai kita marah besar, emosional dengan segala argumentasi kita. Sampai diingatkan, gak boleh begitu. Kami itu penatua misalkan. Apaan sih penatua? Itu mah di gereja, di rumah mah beda. Anda protes berargumentasi yang seperti itu. Anda merasa nggak senang orang ingatkan status Anda. Anda itu ibu rumah tangga, seorang guru sekolah minggu. Nggak ngaruh. Anda itu orang yang rajin berdoa. Nggak ngaruh. Perhatikan. Ini yang sering mewarnai keseharian kita. Sehingga pada akhirnya, suka atau tidak percis yang kata Yesus, Anda berjalan sekedar status, tapi bukan menghidupkan status itu. Orang-orang Yahudi cuman bangga, aku anak Abraham, tapi tidak mengerjakan pekerjaan Abraham, kata Yesus. Orang-orang Yahudi cuman bangga, Allah itu Bapakku, tapi kata Tuhan, engkau justru mau membunuh aku. Inilah dunia kita. Ini ngeri banget sebenarnya. Maka jangan kaget, tidak ada lawan yang abadi atau musuh yang abadi. Sekarang bilang I love you, seketika dalam satu peristiwa bilang I hate you. Awal kita bangga dia teman sejati, kemudian satu peristiwa berbalik, dia musuh sejati. Anda stres, Anda marah sama situasi seperti itu, orang-orang seperti itu, kehidupan yang seperti ini. Tapi sayangnya Tuhan masih kasih kehidupan. Lanjutkan kau hidup di tahun 2021 ini dengan kondisi yang semua itu. Khotbah hari ini, firman Tuhan pagi ini justru mau mengajak kita, jangan sia-siakan kalau bicara sisa waktu hidupmu seperti tahun 2020. Atau hal yang tadi saya uraikan, di mana Tuhan melihat engkau seperti sedang diperbudak, tidak merdeka. Tantangan yang kita harus ambil, firman Allah mengingatkan adalah mari kita harus tegas mewujudkan perubahan. Tegas, berani mewujudkan perubahan. Perubahan apa? Menjadi orang yang bebas. Bebas apa? Bukan yang ku maui, tapi bebas untuk memilih yang Tuhan maui. Mindsetnya bergeser. Bukan bebas apa yang ku mau, bebas apa yang Tuhan mau ku ikuti. Dan memang seharusnya seperti itulah ketika seorang berkata, aku percaya kepada Yesus, aku dibaptis. Maka seketika Tuhan bilang, ini yang harus kau lakukan. Lakukanlah. Jadi konsep bebas atau merdeka adalah konsep yang membuat kita meletakkan, mengkaitkan, menjadikan Tuhan sumber inspirasi dan sikap hidup kita di tengah pergumulan kita. Maka kita akan bedakan. Apakah selalu ketika saudara bapak ibu misalkan dihina dengan kata-kata harus membalas dengan hinaan yang sama? Tidak harus. Boleh tidak harus? Boleh. Tapi berapa banyak orang yang bisa membalas tidak seperti yang dilakukan orang itu kepada Anda? Yang ada mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kebebasan bukan ketika saya bisa melampiaskan emosi dendam saya yang saya mau atas kekecewaan yang orang buat sama saya. Itu bukan kebebasan, itu perbudakan dosa. Pokoknya nanti saya balas. Oke, Anda bisa lakukan itu nanti.
Tapi itu bukan kebebasan. Justru Anda diperbudak. Kenapa diperbudak? Karena hasilnya Anda nggak akan bahagia. Yang ada Anda ketakutan. Yang ada Anda akan dikejar-kejar rasa bersalah. Betul? Cek. Monggo perhatikan. Dan bukan itu yang Tuhan mau sebagai orang yang percaya. Bebas untuk memilih apa yang Tuhan minta. Yang dunia nggak pilih, Bapak Ibu Saudara. Maka jangan kaget kalau Tuhan bilang, orang bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, berbuat baiklah kepada orang yang jahat kepadamu. Kata orang dunia, so gendeng dia. Gila bener, mana ada orang yang bisa dengan segala kekecewaannya membalas kejahatan dengan kebaikan. Gak mungkin, itu mah orang yang gak sadar, bukan orang bener. Itu cuman malaikat misalkan. Sorry, ada yang bisa begitu. Yesus ingatkan, bagi setiap orang yang percaya kepadaku dia akan merdeka. Termasuk percis yang Tuhan katakan dan lakukan. Kita bisa lakukan dan katakan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan sampai dibilang, kalau engkau membalas kejahatan dengan kebaikan, seumpama engkau menaruh bara di atas kepalanya. Anda mah santai saja, karena Anda tidak membalas kejahatan, tapi dengan kebaikan. Tetapi orang yang sudah jahat sama Anda, melihat kebaikan Anda, dia akan merasa blingsatan. Dikejar rasa bersalah. Perhatikan, ini realita kehidupan orang beriman ya, bukan dunia. Dan hidup yang seperti inilah yang Tuhan inginkan tahun 2021. Mari hidupkanlah statusmu sebenar-benarnya. Engkau orang Kristen, hidup seperti orang Kristen. Engkau murid Tuhan, hidup seperti murid Tuhan. Untungnya apa Pak Pendeta? Untungnya apa? Ya namanya orang dunia cari untung juga kan dalam Tuhan. Gak usah cari untung dalam Tuhan. Dia akan sudah kasih apa yang dunia gak kasih. Kelegaan, kebebasan, kemerdekaan. Dengan mengatakan hidup ini indah. Hidup ini luar biasa. Di usia tua Anda, oma dan opa yang di rumah misalkan ataupun yang di sini. Usia tua. Pergumulan di usia tua bukan sebagai beban atau memperbudak hidup Anda seolah berat. Tapi Anda bisa melihat hidup yang sungguh indah karena Tuhan tak menyertai dengan segala karya yang bisa Anda lakukan sekecil apapun. Dan orang yang bebas, orang yang berpikir, hal baik apa lagi ya yang mau kulakukan untuk Tuhan? Hal baik apa lagi ya yang mau kulakukan untuk Tuhan? Yang Tuhan kehendaki? Itu ciri-ciri orang yang sudah bebas. Sampai ada seorang biksu dalam sebuah buku awareness. Jadi suatu pagi datang seorang pemuda yang malamnya bermimpi akan menjadi kaya ketika telah diberikan sebuah batu besar permata oleh seorang biksu. Di depan rumahnya biksu itu berada. Dia penasaran, dia bangun, dia cek, betul gak ada biksu yang mau kasih benda berharga buat dia kaya raya. Oh betul ada, sedang tidur di bawah pohon dekat rumahnya. Dia bangunin, Pak biksu, saya bermimpi Anda akan berikan saya perubahan hidup, memberi batu permata yang besar. Batu, kata biksu ya. Iya. Sebentar, dia ambil di tasnya yang suka dia bawa kalau biksu kan, ada sebongkah batu besar. Dia tunjukin, maksud kamu batu ini? Ah ini dia, betul, betul ini. Wah saya bisa kaya dengan barang berharga ini ya. Ini benda mulia sekali ya. Ya udah, ambil. Dengan senang tuh pemuda pulang, dia jual, ya, wah dia kaya gitu, luar biasa. Besoknya tuh pemuda datang lagi ke biksu.
Maaf biksu, maaf. Kenapa biksu memberi itu kepada saya? Kenapa bukan buat biksu aja? Apa kata biksu? Memang apa yang kukasih? Benda berharga, benda mulia. Itu cuman batu. Batu biasa. Bagi kamu mulia, berharga. Bagi saya itu batu biasa. Karena Anda bilang itu mulia, maka batu itu kalau orang minta Anda gak akan kasih. Karena batu ini batu biasa bagi saya. Anda minta, saya kasih. Kenapa? Bagi biksu itu hidupnya tidak ditentukan oleh batu itu. Masuki tahun 2021. Yang menentukan hidup kita bukan apa yang kita kejar. Barang-barang berharga, jabatan, profesi apa. Apapun yang membuat Anda bisa bangga, angkat kepala di depan banyak orang. Bukan itu yang menentukan. Tapi justru itu yang bisa memperbudak Anda. Yang menentukan hidup saya dan Bapak Ibu adalah kebebasan saya untuk berbuat baik sekalipun orang bilang ini barang berharga. Oh ini batu doang, ambil aja. Berbuat baik kepada orang lain karena Anda mengikuti Tuhan Anda. Selamat menjalani tahun 2021 dengan kembali pegang yang Tuhan minta. Tapi saya percaya sekalipun Anda bilang saya dapat apa ya, udah mengikhlaskan semuanya. Jangan ngomong soal dapat apa. Tuhan tahu yang terbaik buat orang yang sudah baik mengikuti kehendak Dia. Amin.